Langkah terbalik seorang ulama. Konstantinopel yang agung itu sedang bersolek. Dinding-dinding istananya memantulkan cahaya mentari musim gugur, sementara para penjaga berbaris rapi dalam formasi yang menakjubkan. Tapi bukan karena perayaan atau kunjungan dagang. Hari itu, seorang lelaki asing dari Baghdad datang membawa keberanian dan keilmuan. Namanya Abu Bakar al-Bakilani, seorang alim besar dari Irak. Diutus langsung oleh Raja Negeri Islam untuk berdialog, atau lebih tepatnya beradu hujah, dengan para pembesar Nasrani dan pemuka gereja dalam jantung Kekaisaran Romawi Timur. Ketika kabar itu sampai ke telinga Raja Romawi, ia tersenyum penuh licik. Tak perlu pedang untuk merendahkan mereka, katanya pada para penasihatnya. Buatkan pintu masuk istana itu rendah. Rendahkan seperti orang yang sujud. Biarkan ia tunduk di hadapanku sebelum kami adu bicara. Hari itu pun tiba. Al-Bakilani berdiri di depan gerbang istana. Ia menatap pintu yang rendah itu, dan segera ia paham. Ini jebakan kehormatan. Ia diam. Sejenak. Lalu dengan tenang, ia membalikkan tubuhnya menghadap ke belakang dan berjalan mundur masuk ke istana. Punggungnya menghadap raja, kepalanya tegak, matanya menatap lantai tanpa sedikit pun menunduk. Seluruh istana membisu. Sang raja mendelik. Baru kali ini ia melihat seseorang masuk ke hadapannya dengan cara yang begitu menghina balik. Dia bukan orang sembarangan, bisik sang penasihat raja. Dia badai yang datang dengan wajah bersahaja. Al-Bakilani duduk. Tak ada salam yang keluar dari lisannya untuk para rahib dan pembesar itu. Ia tahu betul bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita memulai salam kepada ahli kitab. Tapi ia tetap menyapa. Ia menoleh kepada rahib tertua yang duduk bersandar di ujung ruangan. Dengan nada sopan, namun menohok, ia berkata, "Bagaimana keadaanmu? Bagaimana kabar keluarga dan anak-anakmu?" Sang raja membanting sandarannya berdiri penuh amarah. "Tidakkah engkau tahu bahwa para rahib kami tidak menikah, apalagi punya anak?" Al-Bakilani hanya tersenyum, lalu berkata lantang dengan suara yang menusuk jantung para pendengarnya, "Allahu Akbar, kalian muliakan para rahib kalian dari menikah dan memiliki anak, tapi kalian tuduhkan pada Tuhan kalian bahwa dia menikahi Maryam dan melahirkan Isa?" Seisi ruangan tercekat. Wajah sang raja memerah padam. Dengan lidah yang tak tahu malu, ia mencoba membalik arah serangan. "Lalu apa pendapatmu tentang Aisyah, istri nabimu? Apa yang ia perbuat?" Al-Bakilani mengangkat wajahnya. Matanya tajam. Suaranya berat namun jernih. "Jika Aisyah, semoga Allah meridhainya, pernah dituduh oleh orang-orang munafik dan Rafidah, maka Maryam pun juga pernah dituduh oleh orang-orang Yahudi. Keduanya wanita suci yang terjaga. Tapi Aisyah menikah dan tidak melahirkan, sementara Maryam melahirkan tanpa pernah menikah. Maka siapa yang lebih pantas dituduh, wahai raja? Padahal keduanya, semoga Allah mensucikan keduanya, terbebas dari semua tuduhan." Raja menggeram. Tapi sebelum ia bisa memotong, pertanyaannya sendiri tergelincir dalam mulutnya. "Apakah nabimu pernah berperang?" Abu Bakar menjawab, "Ya." "Apakah ia berada di barisan depan?" "Ya." "Apakah ia pernah menang?" "Ya." "Apakah ia pernah kalah?" Raja tersenyum sinis. "Aneh, seorang nabi bisa kalah." Al-Bakilani menatapnya lurus, lalu berkata pelan, tapi cukup keras untuk menggetarkan ruang megah itu. "Lalu, apakah masuk akal Tuhan bisa disalib?" Sunyi, bahkan hela napas pun terasa berat. Para rahib menunduk, para penjaga menoleh, dan sang raja terdiam. Bungkam, hancur oleh satu kalimat. Jika engkau bertanya, siapakah Abu Bakar al-Bakilani? Maka jawaban itu bukan hanya tentang ilmu atau retorika, tapi tentang keberanian seorang ulama yang masuk ke sarang singa bukan untuk ditelan, tapi untuk membuat singa itu ragu akan taringnya.